Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Berti Dwi Rahmawati. Pada kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah penelitian yang kami kerjakan dengan judul analisis pergaulan bebas di kalangan mahasiswa menggunakan pendekatan fishbone diagram dan FMEA. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Aldifa dengan NIM 122230208. Saya Salwa Sutanawar dengan NIM 122230202. Saya Stefani Widilia Luna Kristari dengan NIM 122230204. Oke, kita langsung saja ke latar belakang. Oke, pada kali ini kami pertama ingin membahas latar belakang yang kami sajikan pada makalah penelitian kali ini, yang kita ngambil dari studi kasus kenakalan remaja yang terjadi pada kalangan mahasiswa. Fenomena pergaulan bebas di kalangan mahasiswa saat ini telah menjadi isu sosial yang cukup serius, terutama di tengah derasnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi memudahkan akses informasi dan komunikasi. Tetapi, di sisi lain juga membuka peluang bagi masuknya pengaruh negatif terhadap nilai-nilai moral. Mahasiswa, khususnya mereka yang merantau dan tinggal jauh dari pengawasan orang tua, menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka sering terpapar lingkungan sosial yang permisif, yang artinya lingkungan yang cenderung membiarkan bahkan membenarkan perilaku menyimpang. Contoh nyata dari fenomena ini adalah pacaran dengan intensitas fisik yang berlebihan, tinggal di kos campur, hingga konsumsi alkohol. Perilaku-perilaku seperti ini tentunya berdampak langsung baik terhadap moralitas, hubungan sosial, maupun prestasi akademik mahasiswa itu sendiri. Setelah ditelusuri, terdapat banyak faktor penyebab utama, yaitu yang pertama lemahnya kontrol diri, yang kedua itu minimnya pendidikan moral, yang terakhir itu serta kurangnya pengawasan baik dari keluarga maupun lingkungan kampus. Untuk memahami dan mengurangi masalah ini secara lebih sistematis dan terstruktur, saya menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu yang pertama itu fishbone diagram untuk menekankan berbagai penyebab berdasarkan kategori seperti manusia, metode lingkungan, dan manajemen. Yang kedua itu ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis yang membantu mengidentifikasi tingkat risiko dari setiap penyebab sehingga kita bisa menentukan faktor mana yang paling mendesak untuk ditangani terlebih dahulu. Melalui dua pendekatan ini, saya berharap hasil analisis yang didapat bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kampus atau institusi pendidikan tinggi dalam merancang strategi pencegahan yang lebih tepat, terarah, dan efektif, terutama dalam membangun karakter dan lingkungan sosial mahasiswa yang lebih sehat dan produktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi menjadi beberapa permasalahan utama yang mendasari terlaksananya penelitian ini. Kami menguraikan menjadi 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya pergaulan bebas yang terjadi di kalangan mahasiswa. Untuk yang kedua, itu bagaimana metode fishbone ini dapat membantu untuk mengidentifikasi akar penyebab pergaulan bebas di lingkungan kampus secara sistematis. Untuk yang ketiga, bagaimana jika dalam penerapan metode FMEA ini dapat digunakan untuk memprioritaskan penanganan terhadap faktor-faktor risiko yang menyebabkan pergaulan bebas yang terjadi di kalangan mahasiswa.
Untuk yang keempat, apa upaya yang dapat dilakukan institusi pendidikan tinggi dalam mengatasi dan meminimalkan dampak pergaulan bebas terhadap mahasiswanya, khususnya dari sisi moral, sosial, dan juga akademik. Untuk selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tadi, didapatkan 4 tujuan penelitian, yakni yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan maraknya pergaulan bebas di kalangan mahasiswa, khususnya yang tinggal di lingkungan kos bebas dan tanpa pengawasan orang tua. Untuk tujuan yang kedua, untuk menganalisis secara sistematis akar penyebab pergaulan bebas menggunakan pendekatan visual fishbone diagram sehingga dapat diketahui kategori faktor yang paling dominan dan mendorong pelaku perilaku menyimpang di lingkungan kampus. Untuk yang ketiga, untuk mendapatkan hasil dari metode FMEA ini untuk menilai tingkat risiko dari masing-masing penyebab yang telah diidentifikasi serta menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat keparahan, kemungkinan terjadi, dan juga kemampuan deteksi. Untuk yang tujuan yang keempat, yaitu untuk merumuskan strategi dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi untuk meminimalkan dampak pergaulan bebas terhadap mahasiswa, baik dari sisi moral, sosial, maupun akademik melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kuratif seperti penyuluhan, pendidikan karakter, dan layanan konseling. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai batasan masalah dan sistematika penulisan. Pada penelitian ini, kami menemukan 5 batasan masalah, yaitu yang pertama, fokus penelitian ini dibatasi pada mahasiswa perguruan tinggi yang berada di lingkungan urban dan kos di luar pengawasan orang tua. Yang kedua, pergaulan bebas yang dimaksud mencakup perilaku seperti kontak fisik berlebihan dalam hubungan romantis, tinggal bersama di kos campur, konsumsi alkohol, dan aktivitas sosial malam hari yang berisiko. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan visual fishbone diagram dan analisis risiko menggunakan metode FMEA untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan penyebab utama pergaulan bebas. Lalu yang keempat, aspek yang dikaji terbatas pada dampak pergaulan bebas terhadap moralitas, kehidupan sosial, dan performa akademik mahasiswa. Kemudian yang terakhir, data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur, data sekunder, serta hasil survei atau observasi terbatas bila diperlukan. Kemudian masuk ke dalam sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang akan dibuat di laporan ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pelandasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan berisi mengenai penjabaran latar belakang, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan sebagai panduan dalam alur laporan ini. Bab 2 landasan teori menguraikan teori-teori dan konsep yang relevan dengan topik pergaulan bebas di kalangan mahasiswa, serta juga membahas mengenai landasan teori, metode fishbone diagram, dan FMEA. Bab 3 metodologi penelitian menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta tahapan penerapan fishbone diagram dan FMEA. Bab 4 menggunakan metode fishbone diagram dan FMEA serta pembahasan mendalam atas semua temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Yang terakhir, bab 5 menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan merumuskan saran-saran yang bersifat aplikatif bagi institusi pendidikan tinggi sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan pergaulan bebas di lingkungan kampus. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfa.
Di sini saya ingin bertanya, bagaimana fishbone diagram mampu menangkap kompleksitas dari faktor sosial dan juga faktor psikologis yang saling berkaitan dalam kasus pergaulan bebas di mahasiswa. Padahal biasanya fishbone diagram ini digunakan lebih umum dan juga lebih bisa digunakan dalam konteks industri atau manufaktur. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab. Dalam kasus pergaulan bebas mahasiswa, fishbone diagram digunakan untuk mengorganisir dan mengklasifikasikan berbagai faktor penyebab berdasarkan kategori yang relevan, seperti manusia, yang di sini mahasiswa itu sendiri, metode atau pola hidup, lingkungan, yang di sini konteksnya kos campur dan pengaruh teman, kemudian material, akses media digital, dan manajemen, yang di sini adalah pengawasan. Kategori ini membantu memetakan faktor sosial dan psikologis secara sistematis. Nah, meskipun fishbone tidak menggali kedalaman psikologis seperti metode kualitatif, kekuatannya terletak pada kemampuannya menyajikan gambaran makro yang terstruktur, yang sangat berguna untuk mendeteksi hubungan sebab akibat yang terlihat, yang sebelumnya dilanjutkan dengan analisis mendalam menggunakan alat lain seperti FMIE. Apakah menjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Izin bertanya, saya Rindu Putri Pakwita dengan NIM akhir 200. Izin bertanya, apakah data yang digunakan ini tuh cukup representatif untuk menggambarkan realitas mahasiswa secara umum, mengingat perbedaan latar belakang budaya nilai antar kampus di Indonesia ini? Saya izin menjawab. Terkait data yang digunakan dalam makalah ini bersifat terbatas seperti yang sudah dijelasin di batasan masalah di 1.3 itu, yakni hanya fokus pada mahasiswa yang di lingkungan urban dan kos yang di luar pengawasan orang tua. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, studi literatur, dan kemungkinan observasi terbatas. Dengan ruang lingkup yang seperti itu, hasil analisis tidak bisa digeneralisasikan untuk seluruh populasi mahasiswa di Indonesia. Ada juga faktor budaya, agama, norma lokal, dan kebijakan kampus yang sangat berpengaruh terhadap perilaku mahasiswanya. Sehingga temuan dalam satu lingkungan kampus bisa sangat berbeda dengan yang lainnya. Maka hasil ini lebih tepat diposisikan sebagai studi awal sehingga nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dengan penelitian yang lebih komparatif antar wilayah atau kampus agar lebih bisa merepresentatifkan secara nasional. Sekian, apakah sudah menjawab? Cukup. Terima kasih. Halo Kak, Pak, izin bertanya. izin bertanya. Kan dari penyampaian yang tadi itu ada beberapa ada beberapa pendekatan yang dipakai ya. Nah, terus bagaimana sih pendekatan kualitatif yang digunakan itu bisa melengkapi analisis kuantitatif yang dilakukan dengan fishbone dan FMEA untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pendekatan kualitatif dapat melengkapi keterbatasan analisis kuantitatif seperti fishbone dan FMEA dengan memberikan kedalaman pemahaman atas motivasi, emosi, dan makna sosial dari perilaku mahasiswa yang terlibat dalam pergaulan bebas. Misalnya, pertama itu ada wawancara mendalam bisa menggali alasan pribadi dan pengalaman emosional mahasiswa yang tidak terungkap dalam grafik fishbone. Yang kedua itu ada etnografi kampus, memungkinkan peneliti memahami norma, simbol, dan interaksi sehari-hari mahasiswa di kelas campur atau lingkungan permisif secara kontekstual. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.